It's not a game, it's a rich thing. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 9, kembali lagi dengan video pembelajaran IPA di bab 2 ya. Jadi bab kemarin kita bahas tentang reproduksi pada manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Kalian bisa lihat di LKS-nya yang sudah dibagikan halaman 26 sampai 30. Kita mulai. Nah, apakah reproduksi vegetatif itu? Nah, kita akan membahas juga tentang reproduksi vegetatif dulu. Halaman 26. Nah, reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Artinya, reproduksi vegetatif ini adalah reproduksi tidak kawin, tidak melalui proses pembuahan. Ya. Nah, reproduksi vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Alami dan buatan. Selanjutnya, nah, jenis-jenis perkembangbiakan secara alami ada akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, geragi atau stolon, umbi batang, dan spora. Satu lagi adalah tunas adventif. Kalian bisa lihat di halaman 28 itu yang terakhir adalah tunas adventif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akar tinggal. Kalau di LKS-nya rizoma. Rizoma ini sama dengan akar tinggal. Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah, misalnya lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, dan temulawak. Nah, sering kan kalian lihat benda-benda ini di dapur. Nah, yang perempuan apalagi ya harus tahu ya perbedaan antara lengkuas, jahe, kunyit, temulawak. Kemudian di LKS-nya juga ditambah dengan temu giring. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis ini di LKS halaman 27 bagian C. Umbi akar bagian E. Umbi batang di bagian D. Sekarang lihat contohnya. Umbi batang itu kentang dan ubi jalar. Umbi batang mengandung cadangan makanan hingga menggembung membentuk umbi. Contohnya selain kentang dan ubi jalar adalah gadung dan talas. Talas tahu kan? Talas itu keladi. Di LKS ya, sambil baca LKS ya. Kemudian umbi lapis ini sebenarnya batang berbentuk cakram dan berbuku-buku sangat rapat yang berada dalam tanah. Nah, yang sering kita lihat umbi lapis itu adalah bawang. Contoh lain selain bawang ada bawang merah, bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bakung. Bisa lihat di itu ya, di LKS-nya ada gambarnya, gambar bawang merah, gambar bunga tulip, dan gambar bunga bakung. Terakhir adalah umbi akar. Umbi akar ini sebenarnya akar yang tidak berbuku-buku, tidak bersisik daun, dan tidak mempunyai tunas. Umbi akar berfungsi menyimpan cadangan makanan, misalnya nih di wortel. Lihat perbedaannya. Jangan sampai terbalik antara umbi batang dan umbi akar. Kalau umbi akar di bagian buahnya ini tidak ada buku-buku, tidak ada tunas. Sedangkan di umbi batang biasanya ada tunas-tunas nih, kayak gini. Ini umbi batang. Kalau umbi akar dia tidak ada tunas apapun di sini, bersih. Nah, kalau umbi batang dia ada tunas sehingga bisa tumbuh lagi. Itu perbedaan umbi akar dan umbi batang. Sedangkan umbi lapis tuh mudah membedakannya. Berlapis-lapis, contohnya yang paling sering adalah bawang. Kemudian geragi atau solon di bagian B LKS halaman 27. Contohnya adalah stroberi, pegagan atau pegage kata orang sini ya. Nah, ini stroberi itu ini
daunnya seperti ini, buahnya seperti ini. Geragi adalah batang berbuku-buku yang tumbuh menjalar pada tanah. Nah, dia menjalar ya. Lanjut. Tunas adventif di halaman 28 bagian F. Tunas adventif merupakan tunas yang tidak tumbuh di tempat biasanya. Tunas tumbuh. Biasanya tumbuh di ujung batang, buku-buku, atau ketiak daun. Tunas adventif tumbuh di daun atau bagian-bagian yang lain. Contohnya, cemara, tunasnya di akar, cocor bebek, begonia, tunasnya di daun. Pernah lihat cocor bebek kan? Daun yang ada tunasnya, itu cocor bebek. Kemudian nanas, tunasnya di buah. Contohnya ini ya. Ini tunas adventif akar, cemara, tunas adventif daun. Contohnya cocor bebek nih, kayak seperti ini. Nah, kemudian spora. Spora ini di buku kalian di LKS tidak ada, jadi kalian perhatikan saja yang di video. Spora ini seperti ini. Jadi spora ini biasanya contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan kayak pakis. Itu spora kayak pakis ya. Pakis tahu kan? Nah, ada pakis hijau, ada pakis coklat. Nah, vegetatif buatan. Vegetatif buatan ada pertama mencangkok. Vegetatif buatan ini dibantu oleh manusia. Kalau yang alami tadi dia secara alami, kalau buatan tuh dibantu oleh manusia. Kemudian stek, gambarnya seperti ini. Merunduk, kultur jaringan, enten atau menyambung, kemudian okulasi atau menempel. Sekarang kita bahas satu per satu. Nah, langkah-langkah dalam vegetatif buatan. Karena vegetatif buatan ini dibantu oleh manusia, jadi kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama mencangkok. Nah, mencangkok ini seperti ini. Pertama kupas kulit dan kambiumnya. Biasanya lendirnya ini dibuang dulu. Nah, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus atau plastik sabut kelapa. Kemudian setelah ditutup, ikat dengan tali, jangan lupa dikasih dibolong-bolongkan. Kemudian setelah itu disiram. Kalian juga bisa lihat di halaman 28 itu ada contoh dari mencangkok ya. Nah, apa keuntungan mencangkok? Untuk mencangkok kita dapat memilih sifat yang dikendaki. Misalnya kalian mau rambutan yang klotok, jadi kalian cangkoknya di rambutan yang klotok. Nanti setelah dia dicangkok nih, ini bisa dipotong kemudian ditanam. Nah, hasil cangkokannya cepat karena tadi kita langsung tidak dari bijinya. Misalnya rambutan tidak dari bijinya, tapi dari tumbuhannya dicangkok tadi. Kemudian sifat tanaman sama dengan induk, sedangkan mencangkok ternyata juga punya kerugian, yaitu sedikit menghasilkan tanaman baru. Tanaman cangkok tidak memiliki akar yang kurang kuat sehingga mudah roboh. Kemudian tanaman hindu akan rusak jika terlalu banyak dicangkok, karena cangkok itu dipotong bagian sininya. Jadi kalau terlalu banyak bisa rusak, itu kerugiannya ya. Sedangkan keuntungannya seperti ini. Tumbuhan yang bisa dicangkok misalnya mangga, rambutan, jambu, itu tumbuhan yang bisa dicangkok. Selanjutnya adalah stek. Kalau di buku kalian itu halaman 30, menyetek di halaman 30. Nah, stek ini ibu pikir yang paling mudah. Kalian pernah lihat batang singkong kan, atau ubi kayu? Nah, batang singkong itu supaya kalian mau tumbuhan baru lagi, kalian potong saja. Setelah potong kemudian kalian tancapkan di tanah, maka akan terbentuk tumbuhan baru. Nah, seperti ini ya. Kemudian merunduk. Merunduk itu di bagian B halaman 28. Nah, ini contoh merunduk. Pertama, rundukan cabang tumbuhan, tanam cabang tumbuhan tersebut, kemudian potong tangkai tumbuhan dan merundukkan setelah tumbuh akar, kemudian tanam hasil rundukan tersebut. Setelah merunduk, kultur jaringan.
Kalau di buku kalian ini kultur jaringan tidak diterapkan ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kultur jaringan itu langkah-langkahnya bisa kalian lihat di sini. Potong melintang wortel ini langkah pertama. Kemudian setelah potong melintang wortel, alia pengambilan sel. Masukkan dalam cawan Petri. Cawan Petri itu cawan gelas memang khusus untuk kultur jaringan. Kemudian pindahkan ke medium tumbuhan. Kemudian masukkan ke sini dan tumbuhlah menjadi dewasa. Ini lebih kultur jaringan ini baru, makanya di buku belum ada ya. Kalian bisa lihat di internet nanti, atau yang bisa lihat di gambar sini juga bisa. Kemudian enten atau menyambung, sini juga ada, kalian bisa lihat. Yang pertama, potong bagian batang dari tumbuhan 1, kemudian potong bagian batang dari tumbuhan 2. Ini artinya kalian sambung batang 1 dengan batang 2, kemudian sambungkan, setelah itu ikat sehingga akan tumbuh tumbuhan yang baru. Terakhir adalah okulasi atau menempel. Nah, menempel itu seperti ini contohnya. Iris batang yang akan ditempel, iris kulit batang yang memiliki tunas, yang ada tunas, kalian iris kemudian sebesar irisan batang yang ditempeli. Irisan tersebut ditempel pada batang yang akan ditempeli. Potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Nah, tunas yang muncul itu nanti yang ditanam. Nah, tugas kelas 9 adalah fotolah contoh vegetatif alami yang ada di rumahmu. Misalnya tadi yang ada kunyit, kentang, itu yang vegetatif alami ya. Hanya satu foto saja. Nah, kemudian upload foto tersebut di link. Nanti Ibu kasih link, di bawah video ada link, kalian upload foto di situ. Sedangkan yang tidak punya HP, silakan kalian tempel gambar di buku IPA. Nah, kemudian nanti langsung dikasih tahu ke ibu kalau kalian itu luring. Kalau yang daring tidak perlu kalian kasih tahu karena udah ada absen nama kalian, kemudian upload di masing-masing nama dan kelas. Nah, sekian dari ibu untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan dengan evaluasi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.